Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kristi Ananda Putri. Saya salah seorang dosen tetap di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Program Studi Teknik Sipil Universitas Trisakti. Saya bergabung menjadi dosen tetap di Universitas Trisakti sejak tahun 2016 dan berada dalam kelompok bidang keahlian geoteknik. Beberapa mata kuliah yang saya ajar antara lain mekanika tanah, praktikum mekanika tanah, desain fondasi 1, desain fondasi 2, dan perencanaan bangunan sipil. Mata kuliah yang akan saya berikan video ajarnya adalah mengenai desain fondasi 1. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi hari ini saya akan memberikan mata kuliah mengenai desain fondasi 1. Seperti yang kalian sudah pahami di jadwal juga bahwa setiap minggu kita akan bertemu dalam perkuliahan desain fondasi 1 ini. Adapun dalam mata kuliah ini, itu ada komponen penilaiannya, jadi Anda memiliki bentuk partisipasi adalah sebesar 10%, jadi kehadiran Anda sangat dihargai pada saat Anda melakukan perkuliahan ini. Kemudian tugas-tugas yang diberikan selama mata kuliah berlangsung itu memiliki bobot sebesar 30%. Kemudian setiap ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester itu memiliki bobot sebesar 30%. Lalu apa saja materi-materi yang diberikan dalam perkuliahan ini? Ini diberikan dalam dokumen rencana pembelajaran semester. Jadi satu semester ini Anda akan belajar mengenai materi yang akan diberikan pada mata kuliah Desain Fondasi 1 ini dengan bobot 2 SKS. Prasyaratnya adalah mata kuliah Mekanika Tanah yang Anda tempuh sebelumnya, sebelum mengambil mata kuliah ini. Kemudian, mata kuliah ini menggunakan 3 referensi utama yang Anda bisa peroleh, baik hard copy maupun PDF-nya. Kemudian bahan pelengkapnya adalah SNI 8460 tahun 2017 yang merupakan persyaratan perancangan geoteknik di Indonesia. Jadi selain kita melihat bagaimana permasalahan atau referensi yang diberikan di luar Indonesia, di Indonesia pun sudah dibatasi bagaimana kita melakukan perencanaan desain terhadap fondasi yang akan diberlakukan di Indonesia. Kemudian ada beberapa dosen pengampu mata kuliah ini. Kemudian beban kerja kuliah adalah aktivitas kelas sebesar 2 SKS atau setara dengan 100 menit. Kemudian ada tugas dengan bobot 2 SKS 120 menit dan Anda juga diminta untuk belajar mandiri selama 120 menit setiap minggunya. Kemudian mata kuliah ini memiliki 2 capaian pembelajaran, jadi Anda diminta gitu ya untuk dapat menguasai. Ada 2 kemampuan yang dititipkan pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah Anda harus memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, sains alam, dasar-dasar teknik, dan spesialisasi teknik sipil untuk memecahkan masalah teknik yang kompleks. Kemudian CP yang kedua adalah mampu mengidentifikasi, merumuskan, meneliti, menganalisis, dan mendapatkan kesimpulan yang dibuktikan bersama dengan rekomendasi untuk masalah teknik sipil yang kompleks menggunakan prinsip-prinsip matematika, ilmu alam, dan ilmu teknik. Jadi mata kuliah ini tidak hanya kemudian Anda menghitung rumusnya apa, kemudian Anda ngitung begitu saja dapat hasilnya. Nah, ini harus dianalisis, hasil seperti itu dampaknya apa? Kan kita merencanakan, kalau misalnya hasil hitungannya itu misalnya di bawah standar, apakah bisa digunakan atau tidak? Kalau tidak, kita harus bagaimana? Itu yang dimaksud dengan menganalisis dan mengidentifikasi. Jadi bukan seperti matematik hanya bisa mengerjakan matematika gitu ya, misalnya hasilnya 10, 12, udah begitu saja. Tapi tidak, di mata kuliah ini Anda harus bisa mengidentifikasi dalam proses perencanaan, hasil yang Anda peroleh dalam perhitungan itu sebenarnya maknanya apa. Nah, itu yang prosesnya identifikasi dan menganalisis. Kemudian dari mata kuliah ini memiliki 6 capaian pembelajaran mata kuliah, jadi Anda tuh harus mampu menjelaskan jenis fondasi dangkal dan pengujian tanah yang diperlukan untuk dapat merencanakan fondasi dangkal. Kemudian yang kedua adalah Anda harus mampu menghitung daya dukung fondasi dangkal.
Kemudian yang ketiga adalah menghitung penurunan fondasi dangkal, yang keempat adalah menghitung tekanan lateral tanah, yang kelima adalah menghitung dinding penahan tanah, dan yang keenam adalah menghitung stabilitas lereng. Kalau Anda mampu menguasai keenam CPMK ini, maka Anda nyatakan lulus kuliah. Tapi kalau Anda tidak mampu untuk memenuhi capaian pembelajaran yang sudah ada, maka konsekuensinya adalah Anda tidak bisa lulus kuliah. Jadi sudah ada indikator dalam mata kuliah ini bagaimana Anda bisa menakar diri sendiri untuk memahami atau tidak dari materi-materi yang diberikan. Kemudian mata kuliah ini bobotnya ada 2 SKS. Dalam satu semester kita akan bertemu selama 16 kali tatap muka meliputi perkuliahan dan juga 2 kali ujian yaitu UTS dan UAS. Nah, perkuliahan ini tuh mengacu kepada rencana pembelajaran semester atau RPS, di mana pertemuan 1 dan 2 kita akan membahas mengenai apa itu fungsi dari fondasi dan jenis-jenis fondasi dangkal itu seperti apa. Lalu parameter dari hasil uji tanah yang digunakan dalam perencanaan itu seperti apa. Itu akan kita bicarakan selama 2 kali tatap muka. Masing-masing adalah 100 menit. Kemudian ada tugas juga dalam setiap tatap muka. Supaya apa? Supaya Anda bisa memahami materinya itu seperti apa, di lapangan seperti apa, lalu apa yang harus saya lakukan untuk dapat memahami setiap materi yang diberikan. Lalu ada juga indikator penilaian dalam setiap tugas. Jadi nilainya itu nggak muncul tiba-tiba begitu ya. Jadi nilai itu ada dari indikator penilaian di mana masing-masing tugas itu memiliki indikator yang berbeda-beda untuk dapat memastikan bahwa materi yang kita berikan itu Anda bisa memahami dan bisa Anda kuasai begitu. Kemudian pertemuan ketiga dan keempat adalah kita membicarakan mengenai daya dukung ultimate dan izin dari tanah untuk dapat merencanakan fondasi dangkal. Kemudian kita akan menghitung berapa besar faktor keamanan yang dibutuhkan dalam suatu perencanaan, lalu kita akan membahas persamaan daya dukung Terzaghi, Meyerhof, Hansen untuk fondasi dangkal. Kemudian pertemuan 5 dan ke-6 kita akan membahas bagaimana dampak penurunan yang dihasilkan dari fondasi yang kita hitung. Jadi setelah kita menghitung berapa besar daya dukungnya, dampaknya apa sih terhadap tanah turun atau tidak. Nah, kalau misalnya dia mengalami penurunan, tentu saja kan bangunannya jadi tidak aman. Maka itu juga harus kita analisis seberapa besar penurunan yang dihasilkan. Lalu pertemuan ke-7 itu adalah kuis. Jadi kita akan melaksanakan kuis sebelum UTS berlangsung di pertemuan ke-7. Kemudian pertemuan 8 adalah ujian tengah semester. Lalu masuk ke materi UAS, pertemuan 9 dan 10 kita akan membahas bagaimana menghitung tekanan lateral tanah. Jadi selain Anda bisa menghitung atau memahami bagaimana tekanan vertikal dari tanah, kalau di mekanika tanah begitu ya, maka kalau di desain fondasi dangkal ini adalah kita menghitung lateralnya, arah horizontalnya berapa besar yang terjadi pada tanah. Kemudian pertemuan 11 dan 12 kita akan menghitung stabilitas dinding penahan tanah. Jadi kalau misalnya sudah memahami bagaimana tegangan lateral itu terjadi, maka Anda bisa mendesain berapa besar sih dinding penahan tanah yang harus bisa menahan tekanan-tekanan yang bekerja secara lateral. Kemudian pertemuan ke-13 dan ke-14 adalah stabilitas lereng. Jadi desain kita akan merencanakan bagaimana lereng itu harusnya dibentuk atau dibangun supaya tidak menghasilkan keruntuhan. Kemudian pertemuan 15 adalah kuis dan 16 adalah ujian akhir semester. Disinilah berakhirnya perkuliahan desain fondasi 1 untuk 1 semester. Maka pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu pemahaman bagaimana fondasi dangkal itu dapat dilakukan atau dibuat atau diperlukan. Baik, yang pertama adalah apakah Anda pernah melihat bangunan-bangunan ini di kehidupan sehari-hari? Seperti gedung bertingkat, kemudian proses pembangunan jalan, pernah?
atau rumah tinggal, kemudian rig di offshore. Kalau mungkin rig pernah dengar gitu ya, tapi untuk melihat mungkin jarang yang bisa melihat gitu. Tapi kalau kita lihat kan di rumah tinggal juga kalian ada di rumah kos, orang tua juga ada rumah begitu kan, pasti juga Anda familiar sekali, dan gedung ini pun Anda bolak-balik ke kampus gitu ya, tahu bahwa berapa lantai sih masing-masing gedung ini. Tentu saja ini semua adalah bangunan-bangunan yang familiar yang Anda lihat gitu ya. Ada yang belum pernah? Enggak ya, semuanya sudah pernah lihat gitu ya. Kemudian apakah Anda berpikir bahwa kalau kita misalnya berdiri di tanah, terus tiba-tiba ada bangunan rumah, apa langsung tanah itu dikasih lantai, atau apakah ada struktur di balik atau di bawah permukaan tanah? Ada strukturnya, jadi nggak kemudian kayak misalnya kita berdiri di lapangan bola gitu ya, lapangan bola mau dijadiin rumah, terus kita pasang aja keramiknya, tinggal cari keramik di IKEA atau di mana terus dipasang gitu kan, tidak ya. Ternyata kalau kita potong gitu ya, permukaan tanah kita potong gitu, untuk bangunan rumah misalnya, ada apa di bawahnya? Ternyata tidak langsung ke keramiknya, tapi ada struktur yang mendukung bagaimana keramik-keramik itu bisa dipasang. Kan di rumah itu ada furniture nantinya, ya kan? Ada misalnya orang yang dalamnya tidak langsung dikasih keramik, tetapi kalau kita potong di permukaan bangunan, di bawahnya itu ada strukturnya dulu. Nah, struktur ini yang kita sebut sebagai fondasi. Ya, kalau kita potong sebagai rumah tinggal gitu misalnya, ada fondasi batu kali dengan elemen-elemen pendukungnya, baru berdiri dinding dari bawah ke atas. Baru diberikan atap. Nah, hubungan antara fondasi-fondasi ini yang kemudian nanti kita cor, atau kita isi dengan material lain, baru kita pasang keramiknya. Jadi keramik tidak langsung nempel ke tanah. Itu untuk misalnya rumah tinggal. Terus gimana Bu kalau misalnya bangunan-bangunan tinggi seperti gedung C ini atau hotel-hotel atau apartemen misalnya, apakah sama? Sama juga. Ada fondasi di bawahnya yang nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma lobi, lantainya misalnya pakai marmer atau dindingnya pakai apa atau fasadnya seperti apa. Tetapi apakah di bawahnya itu ada supportnya? Ada. Jadi tidak ada bangunan yang tidak menggunakan struktur bawah. Semuanya menggunakan. Jenisnya seperti apa? Nah, kita harus cek dulu. Bangunannya tipenya untuk apa? Kebutuhannya seperti apa? Tidak bisa kemudian semuanya itu sama. Karena peruntukannya berbeda-beda. Misalnya gedung ini sama apartemen, sama-sama lantai 9 misalnya, sama-sama lantai 12. Apakah sama struktur bawahnya? Belum tentu. Karena misalnya kalau sekolahan butuh bangku lebih banyak dibandingkan apartemen misalnya. Mungkin kalau sekolahan ini punya basement yang nggak lebih banyak dibandingkan apartemen. Kalau apartemen semua unitnya mereka butuh mobil, maka kita harus sediakan basementnya. Kalau basementnya makin banyak, bebannya makin besar atau enggak? Nah itu yang harus kita perhitungkan. Jadi ada beberapa hal yang kita harus perhitungkan sebelum kita bicara ke bagaimana dimensi dan kebutuhan dari struktur bawah. Tetapi kalau kita kupas di bawah permukaan itu pasti ada struktur bawahnya. Nah jenisnya seperti apa itu sangat tergantung dari kebutuhan konstruksinya. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi misalnya ini proses pembangunan rumah tinggal. Nah yang tadi kita gambarkan skematik ini adalah bentuk realnya. Jadi ini adalah fondasinya batu kali. Ya, kalau rumah tinggal kan dia fondasinya sederhana saja, karena kan kalau rumah tinggal satu lantai bebannya paling apa sih? Kalau misalnya dia tipe rumah 36 atau 45 kan nggak besar, ya nggak mungkin juga pakai furniture yang berat-berat, pasti furniturnya kan lebih minimalis, maka bebannya juga pasti akan lebih ringan. Nah, kalau kita lihat di sini ada fondasi, kemudian di atasnya fondasi untuk menghubungkan satu fondasi dengan fondasi lain namanya sleeve atau tie beam. Maka disitulah berdirinya si dinding-dinding yang kalian lihat di rumah tinggal atau rumah kos gitu ya. Nggak tiba-tiba dari permukaan terus tiba-tiba ada dindingnya. Tapi dinding itu tertanam di dalam tanah. Baru nanti di situ ada urugan, proses timbunan tanah kembali, kemudian baru Anda plester dengan tempel keramik. Model apa, ukuran berapa, baru di atasnya dibangun lagi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, apa itu fondasi?
Ya, fondasi merupakan salah satu struktur bawah yang harus ada dalam setiap bangunan, baik struktur maupun infrastruktur. Ya, fondasi adalah elemen struktur yang menyalurkan beban dari struktur atas ke lapisan tanah maupun batuan di bawahnya. Jadi dia merupakan struktur yang mentransfer beban. Jadi bebannya nggak langsung masuk nggak langsung ada dalam tanah, tetapi dia diterima dulu seluruh beban yang ada di atas permukaan tanah itu disalurkan kepada fondasi, baru fondasinya itu akan menyalurkan beban tersebut ke lapisan-lapisan tanah di bawah permukaannya. Kan kalau misalnya kita dulu cerita tentang geologi, batuan melapuk menjadi tanah gitu ya kan. Berarti makin dalam itu harusnya materialnya lebih keras atau tidak? Lebih keras. Maka ketika ada proses penyaluran, maka yang nerima itu adalah material yang lebih kuat dibandingkan dengan yang di permukaan. Maka fondasi itu adalah struktur yang ada untuk bisa menyalurkan beban dari atas ke tanah di bawah permukaan. Kemudian tujuan utamanya kita melakukan rekayasa fondasi adalah kita mau merancang dan membangun fondasi yang memberikan dukungan yang andal untuk struktur atas serta menghindari perencanaan desain berlebih. Kalau misalnya kita mau desain, misalnya ya, kalau ukurannya adalah 1 kali 1 meter, itu ada cukup untuk menahan beban di atasnya. Maka kalau pilihannya ada 2 kali 2, ukuran fondasi nih 2 kali 2 sama 3 kali 3. Pasti kemampuannya lebih tinggi juga kan? Kalau kita berpikir sebagai orientasi yang menghindari desain berlebih, maka kita harus pilih yang mana? Yang cukup saja dengan kapasitasnya, tidak boleh yang terlalu besar. Karena apa? Karena semua apa yang kita pasang itu berurusan dengan uang. Ya, maka kita kalau misalnya mau desain juga harus efektif. Tidak boleh kemudian desainnya ya asal jadi aja, kemudian ya udah apa adanya kita submit gitu misalnya. Nah, tapi kita lihat dulu efektifnya seberapa besar nih. Baru kita merencanakan yang paling efektif. Tidak boleh kemudian kita merencanakan tuh asal aja. Gitu? Ada yang mau tanya dulu dari sini? Saya ada pertanyaan Bu, kapan ya kita menggunakan fondasi dalam atau dangkal? Baik, terima kasih Bernard. Jadi kita melihat kebutuhan fondasi itu seperti tadi saya sampaikan ya, tergantung dari strukturnya. Apakah misalnya kita menggunakan yang di atas itu atau struktur di atasnya itu apakah dengan beban yang besar atau beban yang rendah atau bagaimana material di bawahnya itu mempengaruhi bagaimana kita memilih fondasi dangkal atau dalam. Kemudian kita lanjutkan bahwa dalam suatu perencanaan itu kita juga harus melihat, mempertimbangkan bagaimana kondisi wilayah tanah yang kita sedang mau desain. Jadi di Indonesia sudah ada ketentuan yang membatasi atau menjadi standar dalam proses desain yang harus dilakukan. Jadi dalam proses desain ini diatur dalam persyaratan perancangan geoteknik nomor 8460 tahun 2017, di mana dalam proses perencanaan, kemudian bagaimana kita melakukan perencanaan dan apa saja yang harus dipertimbangkan sudah diatur di sini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika misalnya kita merencanakan di Indonesia, wilayah geologinya saja berbeda, materialnya juga berbeda. Jadi SN ini sangat memudahkan kita bagaimana kita mengambil pendekatan supaya pendekatan yang kita lakukan itu sesuai dengan wilayah-wilayah atau karakteristik tanah di Indonesia. Kan kita nggak sama dengan wilayah-wilayah subtropis atau wilayah tropis lainnya, itu kan kita nggak sama karena di sini banyak banyak gunung berapi yang menghasilkan material-material dari letusan gunung berapi, itu tidak sama dengan material dengan pelapukan yang ada di negara lain yang sementara bukan dari letusan gunung berapi. Maka ketika kita mendesain ini, kita harus juga mengacu pada si peraturan ini supaya apa yang kita desain itu bisa mendekati dengan kondisi yang kita alami di sini. Itu ya. Kemudian
kalau kita misalnya melihat ada fondasi dangkal ini adalah fondasi yang memiliki kedalaman kurang dari 3 meter atau maksimalnya adalah 3 meter. Kenapa kok dibatasin? Ya namanya dangkal dan dalam gitu ya, tentu saja beda. Kalau misalnya kita ada di suatu elevasi yang dangkal, tentunya itu sangat dekat dengan permukaan. Kalau dalam itu lebih jauh dari permukaan. Maka terbagi dua, yaitu split footings dan mats. Bedanya, kalau split footing itu adalah ini tipe yang paling umum yang kita banyak lihat di bangunan-bangunan sederhana, kayak rumah tinggal, kos yang 3 lantai, ruko. Itu banyak sekali menggunakan split footing. Ya. Kemudian ini memungkinkan struktur atau menyebarkan beban pada struktur pada area yang lebih luas. Jadi bebannya diterima di atas, kemudian perlawanannya itu ada di bawah permukaannya. Bedanya dengan mat foundation adalah kalau mat itu biasanya terjadi di bangunan-bangunan yang memiliki basement. Jadi kita hampar saja perkuatannya di bawah, kemudian baru si kolom-kolom pendukungnya itu pada sisi-sisi yang memiliki batasan-batasan terhadap suatu jarak tertentu. Itu adalah mat foundation. Jadi ini dinilai lebih ekonomis karena dia dihampar saja tanpa harus seperti fondasi tapak. Kemudian dalam merencanakan suatu fondasi kita harus memperhatikan ya, apa saja yang harus kita perhatikan dalam menentukan fondasi adalah peruntukannya atau desain struktur atasnya seperti apa, kebutuhannya. Maka kita bisa merencanakan apakah dia dalam atau dangkal. Kemudian beban-beban yang bekerja. Kemudian ada juga kondisi dan jenis dari properties lapisan tanah yang mau kita buat fondasinya. Ada juga kedalaman tanah keras. Kalau kedalaman tanah kerasnya dalam, lebih dari 10 meter, tentu saja kita menggunakan fondasi yang dalam. Kan tadi batasannya fondasi dangkal kedalaman berapa? 3 meter. Maka kalau kita misalnya ketahuan nih tanah kerasnya lebih dari 3 meter dengan beban yang besar, maka kita bisa menggunakan fondasi dalam, bukan dangkal. Kemudian ada juga keamanan bangunan. Jadi kita hitung-hitung tuh dengan segala aspek yang ada, kita hitung kalau keamanannya rendah, maka kita punya alternatif lain. Jadi perencanaan itu bisa mengeluarkan lebih dari satu alternatif. Jadi nggak mutlak gitu, nggak mutlak harus begini. Nah kita lihat ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan. Ada yang mau bertanya? Ibu, saya izin bertanya, saya dari Aura Zahra, saya ingin menanyakan tentang kebutuhan fondasi jika ada bangunan yang di mana ada basementnya, dan di basement tersebut, bangunan tersebut itu bebannya mungkin lebih daripada kebutuhan biasanya ya, seperti rumah tinggal atau semacamnya. Nah, terus juga ada kedalaman yang lebih dari 3 meter, apakah dia menggunakan fondasi dangkal atau dalam seperti menggunakan mat? Apakah itu bisa? Baik, makasih Aura. Jadi pertanyaannya sangat baik ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kebutuhan-kebutuhan bangunan itu harus kita lihat juga bagaimana kondisi tanahnya. Tapi kalau tadi Aura sebutkan bahwa ada fondasi dangkal yang harusnya ditanam di 3 meter, itu tentu saja tidak bisa, karena kan batas kedalaman fondasi dangkal kan 3 meter. Tapi kita bisa alihkan ke fondasi dalam kalau memang ada basement. Kalau basement kan biasanya tebal basementnya saja sudah 3 meter, kayak kita lihat di mall-mall itu kan tingginya saja sudah 3 meter. Nah kalau misalnya fondasinya 3 meter tentu saja tidak bisa dikatakan sebagai fondasi dangkal, maka kita harus beralih ke fondasi dalam. Maka kita lihat kebutuhannya seperti apa untuk proyek-proyek atau kasus-kasus yang atau konstruksi yang memang membutuhkan beban yang sangat besar, seperti itu. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan bagaimana struktur atas yang termasuk ke dalam beban yang akan diberikan atau yang diterima oleh fondasi tersebut. Maka kita harus lihat kebutuhan struktur atasnya seperti apa, itu yang akan membuat beban-beban itu muncul gitu ya. Tentu saja kalau beban rumah tinggal sama beban mall atau office building sama atau tidak? Tidak. Ya, berbeda pasti. Yang di rumah isinya cuma 5-7 orang, kemudian lihat office building yang banyak orang gitu ya, kebutuhan juga besar. Maka beban-beban ini harus kita hitung dulu, baru kita transfer ke perencanaan kita. Jadi beban yang harus dipertimbangkan adalah
beban mati seperti material-material atau misalnya furniture yang ada, kemudian beban hidup manusia yang bisa pergi dan datang, kemudian ada beban angin, beban air hujan, tekanan tanah, tekanan air, dan gempa bumi. Karena di wilayah Indonesia itu rentan dengan gempa bumi, maka beban gempa juga harus kita pertimbangkan dalam suatu proses perencanaan fondasi. Kemudian, bagaimana support dari lapisan tanah di bawah permukaan? Maka ini memiliki peran yang penting. Bagaimana kalau fondasinya diletakkan pada tanah yang pasir jenisnya atau tanah butir halus seperti kalian ketahui di mekanika tanah bahwa material-material tanah butir kasar, butir halus punya perilakunya masing-masing. Sehingga pada saat kita berhentikan ujung fondasinya itu duduk di lapisan tanah dengan jenis tertentu, maka kita harus pertimbangkan juga bagaimana perilakunya terhadap daya dukung yang akan dihasilkan. Jadi kalau misalnya kita lihat terhadap bearing capacity-nya, kekuatan daya dukung yang dihasilkan, material yang memiliki kekakuan lebih tinggi, maka dia akan menghasilkan daya dukung yang tinggi pula. Maka kenapa harus dicari tanah kerasnya? Karena bedrock-nya, kalau bedrock punya daya dukung paling tinggi. Tapi kalau bedrock di kedalaman 30, masa kita mau kejar di 30 meter, kita drilling sampai 30, berapa besar uangnya? Nah kita lihat kebutuhannya seperti apa, bisa nggak sih kalau kita berhenti di korsen aja atau clay, tapi dampaknya seperti apa, kita harus pertimbangkan. Jangan sampai kita salah milih material, tempat duduknya fondasi, malah punya konsekuensi yang besar terhadap bangunan kita. Kan kita nggak mau kuat sekarang tapi nanti bangunannya bisa turun perlahan atau roboh. Nah itu juga dihindari. Ya, jadi Anda harus perhatikan dengan detail pada saat kita melakukan perencanaan, apa saja yang kita harus pertimbangkan. Ya, jangan sampai kemudian kita hanya bisa mengkalkulasikan tapi kita nggak tahu maknanya itu apa. Jangan sampai kita juga salah mengartikan perilaku material yang kita gunakan sebagai input dari daya dukung fondasi tersebut. Tuh, sekian materi dari saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.